Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat berada di atas sunnah Nabi-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan pendirian kita di atas agamanya. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita untuk tetap bisa menghambakan diri dengan sebenar-benarnya kepadanya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohonkan kepada Allah agar Allah kuatkan hati kita untuk tetap bersabar di atas sunnah Nabi, bersabar di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengikuti sunnahnya, karena dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan keridhaan Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah, dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Jemaah ta'lim dan hadir Subhanahu wa taala, di sini kita akan mempelajari kitab adab, yaitu Mutabal Adab Asy-Syar'iyyah oleh Syekh Majid bin Saud Al-Wausad, yaitu adab thalabul ilm, adab-adab di dalam menuntut ilmu, yang sebelumnya pernah kita sampaikan di sini, adab seorang murid kepada gurunya. Maka mempelajari adab adalah sangat perlu untuk dikaji, untuk kita pelajari, karena kata para ulama, bil adabi tufhamul ilm, dengan mempelajari adab engkau akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Maka dengan mempelajari adab-adab, sikap-sikap kita di dalam menuntut ilmu, maka di sana kita akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kemudahan dari apa yang kita pelajari. Adab thalabul ilm, berbicara tentang adab dalam thalabul ilm itu sangat banyak sekali dikaji dan disampaikan oleh para ulama. Mungkin ini waktu yang singkat ini akan kita sampaikan beberapa saja, antara 3 atau 4 gitu. Nanti seberapa dapatnya sampai waktu Isya. Mempelajari adab adalah sesuatu yang sangat ditekankan, dianjurkan dalam agama. Bahkan Nabi diutus, salah satu tujuan untuk diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak ataupun untuk memperbaiki akhlak. Maka pada kali ini kita akan menyampaikan adab di dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Ilmu itu adalah pembuka pintu-pintu kebaikan untuk kita.
Dengan ilmu kita akan bisa menyembah Allah dengan benar. Dengan ilmu itu kita akan bisa menunaikan hak-hak kita kepada Allah. Dengan ilmu itu agama Islam ini akan tersebar. Tentu di sana kita harus beretika, harus beradab, bagaimana adab yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah di dalam menuntut ilmu. Yang mana ilmu membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Perlu ada adab, perlu ada etika. Apalagi di zaman ini adalah kita zaman hidup yang mana manusia banyaknya rusak akhlak dari mereka. Apalagi kita di dalam berdakwah, mendakwahkan yang hak ini, bukan hanya sebatas kita menyampaikan di mimbar, pandai kita menyampaikan hadis atau pandai menyampaikan hujjah Allah oleh Rasul. Namun saat ini sangat dibutuhkan bagi kita untuk beradab, untuk berakhlak, memiliki etika di dalam menyampaikan dakwah ini. Maka kita akan menyampaikan di sini adab-adab di dalam menuntut ilmu. Atau pantaskah kita dikatakan sebagai orang berilmu setelah kita nanti mendengarkan adab-adab dalam menuntut ilmu? Karena adab-adab dalam menuntut ilmu sangat berat sekali. Tapi kita berupaya untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Karena di dalam agama ini bukan hanya menyatakan saya Islam, namun butuh pernyataan konsekuensi dari ucapan kita setelah kita katakan kita Islam. Tentu untuk mewujudkan konsekuensi dari pernyataan dari lisan kita Islam perlu dengan ilmu. Maka adab dalam menuntut ilmu yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama itu adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala fi talabi wa tahsil. Mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut dan mencari ilmu. Ikhlas ini perkara yang sangat berat. Masalah hati adalah masalah yang perlu untuk kita perhatikan dalam setiap keadaan kita. Hati ini harus kita tata, kita perhatikan sebelum beramal, ketika beramal, ketika selesai dari beramal. Di dalam menuntut ilmu harus kita miliki niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Karena menuntut ilmu itu ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Jadi harus memiliki suatu niat yang tulus diperuntukkan untuk Allah, bukan tujuannya untuk mendebat orang, untuk menjatuhkan orang, untuk membodoh-bodohi orang, atau biar dikatakan dia seorang yang alim di antara kawan-kawan. Tapi lillah, bagaimana cara kita mewujudkan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu? Nah, ini kan pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu? Apakah dengan cara mewujudkannya itu hadir dalam kajian kalau orangnya banyak, atau karena ustaz sifulah? Apakah seperti itu cara mewujudkan keikhlasan itu di dalam menuntut ilmu? Tentu tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya bagaimana niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, beliau sampaikan. Ketika beliau ditanya, maka bagaimana cara mewujudkan yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka ini pertanyaan yang sangat bagus dan kita harus mengerti jawabannya agar kita tidak salah niat ketika kita bermajelis ilmu. Yang pertama itu bagaimana cara kita mewujudkan keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah niatnya untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita, mengangkat kebodohan dari diri kita terhadap agama ini. Inilah tujuan kita untuk menuntut ilmu. Itulah niat yang ikhlas. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita
terhadap agama ini. Yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Termasuk di sini orang lain adalah istri kita, pasangan kita, anak kita, atau orang-orang yang di sekitar kita. Berarti perlu untuk menyampaikan. Tidak mencukupkan kebaikan itu pada diri kita. Namun setelah kita perbaiki diri kita, kita berupaya untuk mengangkat atau menyampaikan kebaikan itu juga kepada orang lain. Ini cara yang kedua, bagaimana cara kita untuk mewujudkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Niat yang ketiga dikatakan dia ikhlas, tujuannya menuntut ilmu itu untuk menghidupkan dan menjaga ilmu agama ini. Itu niat yang ketiga ya, dikatakan dia ikhlas. Yang pertama, niatnya mengangkat kejahilan dari dirinya, dan setelah itu mengangkat kejahilan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu agama. Dan yang keempat, tujuan kita untuk menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Maka empat hal itu cara yang sangat tepat untuk mewujudkan keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Hafal nggak itu? Kalau ada mencatat namanya hadir dalam majelis ilmu bagus, dia mencatat bagus lagi, dia kan double pahala. Maka empat hal ini Bapak perhatikan. Bagaimana cara kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu? Yang pertama tadi apa? Mengangkat kebodohan dalam diri kita terhadap agama ini. Yang kedua, mengangkat kejahilan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu agama ini. Itu tujuan kita. Itu yang dikatakan ikhlas. Yang keempat, untuk mengamalkannya. Jadi hari ini kita belajar bukan untuk perbandingan, bukan untuk membanding-bandingkan, bukan untuk menjatuhkan orang, namun untuk mengamalkan yang kita ketahui. Beragama ini sangat mudah. Kita diperintahkan mengamalkan sesuatu yang kita ketahui. Kalau nggak tahu, nggak bisa kerjakan. Maka di situ ya, tujuan ini harus kita perhatikan. Inilah cara untuk mewujudkan dalam diri kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Bukan tujuannya agar dikatakan pintar, bukan tujuannya untuk mendebat orang, atau ingin membanding-bandingkan gurunya, atau ingin membodoh-bodohi orang. Tapi empat hal ini harus kita perhatikan. Beginilah yang dijelaskan oleh para ulama, bagaimana cara kita untuk mewujudkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena niat yang ikhlas itulah yang akan membuat si pelakunya berkesinambungan dalam melakukan hal-hal sesuatu itu. Ya, seperti sholat malam dia lakukan ikhlas, insya Allah akan membuat dia terus-menerus melakukannya. Atau di majelis ilmu, ya ikhlasnya insya Allah kan terus-menerus dia menuntut ilmunya. Atau sedekah gitu. Tapi kalau niatnya tak ikhlas itu biasanya ada masa-masanya ya, terkadang semangat, terkadang enggak gitu. Maka kata para ulama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma la yakunu la yanfa' wa la yadur. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, itu tidak bermanfaat dan tidak berkesinambungan. Ini harus kita camkan dalam diri kita. Sebelum melakukan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu, sudahkah kita lakukan itu karena Allah? Maka para ulama itu di dalam kitab-kitab mereka selalu didahului dengan bab tentang niat, membahas hadis innamal a'malu
bin niat. Sesungguhnya niat itu sesungguhnya pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Besar dan kecilnya pahala yang kita raih dari amalan itu dilihat dari niatnya. Amalan yang kedudukannya yang kecil bisa menjadi besar jika dilakukan dengan ikhlas. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Amalan yang besar kedudukannya dalam Islam namun dilakukan dengan tidak ikhlas itu membuat kita rendah, bahkan dapat azab. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, kam min amalin sagirin tukabbiru an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaggiru an-niyah. Betapa banyak orang melakukan amalan yang ringan, amalan yang kedudukannya tidak terlalu tinggi atau tidak tinggi dalam Islam, namun gara-gara niat yang benar bisa jadi besar. Bisa dia dapat pahala yang banyak dari amalan itu. Namun betapa banyak di antara kita melakukan amalan yang besar kedudukannya dalam Islam, namun gara-gara niat yang salah jadi kecil atau hina, bahkan dia dapat azab. Jamaah ta'lim dirahmati subhanahu wa ta'ala, maka ini harus kita camkan. Harus kita camkan dalam diri kita. Jangan sampai di dalam menuntut ilmu itu tujuan kita riya, sum'ah. Karena itulah yang diwanti-wanti oleh para ulama kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal li ajalin nas riya'an wal amal li ajalin nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, meninggalkan amal karena manusia riya. Pahami, catat baik-baik. Meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Amal itu harus karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin disanjung-sanjung orang. Kalau amalan kita itu karena manusia, itu syirik. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari kedua-dua ini? Ikhlas, kata Imam Fudail bin Iyad, ikhlaslah yang bisa menyelamatkan kita dari kedua hal ini. Meninggalkan amal karena manusia riya, dia tinggalkan amal karena manusia, itu riya. Atau dia beramal karena manusia, itu syirik. Ikhlaslah yang bisa mencegah kita dari kedua ini. Jemaah ta'lim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan niat kita. Tadi sebelum datang ke sini perhatikan niat. Ketika sekarang sedang, perhatikan niat. Datang ke sini untuk apa? Ya terkadang yang sering lupa mama-mama kita. Ya, ketika buka kajian ustaznya, mereka juga kajian ala di belakang. Ya kan? Itu sering itu. Maka perhatikan niat itu. Datang ke sini untuk apa? Hati-hati juga, terkadang kita bangga dengan ustadz yang tenar. Oh, saya juga pernah sama ustadz itu. Biasa kalau ada kajian-kajian daurah ya, datang ustadz dari luar kan banyak yang datang kajian itu. Ya terkadang bisa salahnya, iya kan? Dia biar dia, oh saya pun sudah pernah sama ustadz itu. Itu hati-hati gitu. Maka keikhlasan niat itu harus kita jaga. Karena dengan amalan yang ikhlas itulah akan memberikan manfaat kepada kita dan juga akan berkesinambungan. Sebagaimana juga ulama katakan, maka nalillah ya bako. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itulah yang akan menetap. Menetapnya kajian kita di sini itu karena niat kita yang ikhlas. Seperti itu ya. Ini harus kita camkan dalam diri kita. Dan juga itulah yang dilakukan oleh para ulama untuk senantiasa memperbaiki niat mereka itu. Mereka selalu anggap belum ikhlas. Dengan itu mereka terus memperbaiki. Kalau kita kan enggak, saya ikhlas kok membantu dia, saya ikhlas kok hadir, saya kok ikhlas begini. Kalau ulama kita dahulu enggak pernah keluar dari lisan mereka, saya ikhlas gini, enggak. Orang itu menganggap belum ikhlas, sehingga di situ mereka perbaiki terus nih niat. Kalau kita
tidak sering terlontarkan dari lisan kita, saya ikhlas kok. Apa dari kata-kata? Kan enggak dari kata-kata. Maka sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, dijelaskan oleh para ulama bahwa Imam Ibnu Abi Ji'bi rahimahullah yang semasa dengan Imam Malik bahkan satu daerah. Nah, Bapak perhatikan yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, dan para ulama menyebutkan bahwasanya Ibnu Abi Ji'bi rahimahullah, Imam Ibnu Abi Ji'bi rahimahullah, yang mana beliau hidup semasa dengan Imam Malik rahimahullah, bahkan satu wilayah, satu daerah. Dan beliau qad sannafa Muwatta. Imam Ibnu Abi Ji'bi itu sudah jauh-jauh hari sebelum Imam Malik rahimahullah sudah mengarang kitab Muwatta yang lebih besar dari kitab Imam Malik. Yang selama ini kita dengar Imam Malik memiliki kitab yang namanya Muwatta Imam Malik rahimahullah. Tapi kalau Ibnu Abi Ji'bi nggak pernah kita dengar ya. Justru dia lebih dahulu. Imam Ibnu Abi Ji'bi sudah terlebih dahulu membuat kitab Muwatta yang lebih besar dari yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik ditanya, ada yang lebih besar dari karangan Imam Malik rahimahullah, ditanya oleh Imam Malik, "Mal faidatu fi tasnifika?" Apa faedahnya, apa manfaatnya dari karanganmu ini? Padahal kan sudah ada yang lebih besar dari Imam Malik. Padahal itu semasa satu daerah gitu. Maka apa jawab Imam Malik? Masya Allah, ini perlu kita catat. Maka nalillah ya baqo. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu akan berkekalan. Sampai sekarang yang sering dikaji thalabul ilmi, anak-anak yang sekolah, yang anak kuliah, itu membahas kita Muwatta Imam Malik rahimahullah. Bukan kita katakan di sini Imam Ibnu Abi Ji'bi itu enggak ikhlas lagi, tapi dilihat siapa yang paling tinggi keikhlasannya. Itu ada tingkatannya juga keikhlasan itu. Mungkin di antara kita ada yang dapat separuh, iya kan? Ada mungkin dia 2/3, ada yang utuh gitu. Ada tingkatannya gitu. Keikhlasan semakin ikhlas semakin besar yang kita dapati. Maka di dalam menuntut ilmu, adab yang harus kita miliki adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut dan mencari ilmu. Paham di sini kan, Pak? Ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, adab kita di dalam menuntut ilmu, idraku fadlil ilmi syar'i wa ahamiyatuhu. Idraku fadlil ilmi syar'i wa ahamiyatihi. Mengetahui dengan benar tentang keutamaan ilmu syar'i dan kedudukannya. Kita harus mengerti, Pak. Benar-benar kita tahu apa sih faedahnya, keutamaan dari majelis ilmu. Apa sih kedudukannya? Ya, ilmu itu suatu hal yang mulia. Orang yang mensifati dirinya dengan ilmu, dia juga mulia. Maka kita harus mengerti dengan benar apa keutamaan dari ilmu syar'i. Itulah motivasi akan muncul dari diri kita untuk tetap menuntut ilmu. Ini sebagai adat kita, harus benar-benar kita ketahui apa manfaat dan keutamaan dari menuntut ilmu. Kita ini manusia yang suka iming-imingkan ya. Kalau ada iming-imingnya semangat gitu. Kalau nggak ada iming-imingnya itu kadang membuat kita malas kan itu. Maka ini satu adab dalam menuntut ilmu, kita harus mengetahui dengan benar. Bukan dibuat-buat, dengan benar tentang keutamaan ilmu syar'i dan kedudukannya. Maka tadi dengan ilmu itulah kita akan bisa menghambakan diri kepada Allah. Dengan ilmu itulah kita akan mengerti bagaimana menunaikan hak-hak kita kepada Allah. Dengan ilmu itulah akan tersebarnya agama ini. Sehingga Nabi katakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin."
Menuntut ilmu suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah. Kalau seorang yang beriman, jika ada bentuk perintah, dia mengatakan langsung apa? Sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami dengar dan kami taati, bukan seperti orang-orang ahli kitab. Sami'na wa asayna, kami dengar, kami langgar. Kalau kita tahu ada suatu perintah, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tidaklah Islam mewajibkan sesuatu melainkan di situ karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau manfaat yang sangat besar dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Di antara manfaat dari menuntut ilmu itu yang pertama apa? Di antara manfaat disebutkan dalam hadis itu pemilik ilmu tetap berkekalan ilmu itu sekalipun si pemiliknya sudah wafat. Maksudnya apa? Ilmunya itu tetap bermanfaat ke dia sekalipun dia sudah tiada. Ini salah satu bentuk keutamaan atau manfaat dari menuntut ilmu. Ilmu itu kekal sekalipun si pemiliknya itu sudah tiada. Kita hafal hadis ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa bithalathatin. Apabila anak Adam itu wafat, maka putuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu yang 3 perkara? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Jadi ini amalan yang tak putus-putusnya sekalipun si pemiliknya sudah tiada. Itu manfaat, Pak, di antara manfaat dari menuntut ilmu. Bahkan orang yang paling takut itu di antara hamba-hamba adalah orang-orang yang berilmu. Itulah tujuan kita juga menuntut ilmu, agar muncul rasa khasyah, ketakutan dalam diri kita. Takut meninggalkan perintah Allah, takut melaksanakan larangan Allah, takut kita jatuh kepada larangan Allah. Apa kata Allah dalam surah Fatir ayat 28? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hambaku adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Maka kita semakin berilmu, seharusnya semakin takut. Maka tingkatan orang dalam menuntut ilmu itu yang pertama sombong dia, ya kan? Sombong dia ketika dia awal-awal menuntut ilmu, dia sombong itu biasanya. Apalagi baru-baru kenal sunnah, ini bid'ah, ini tidak boleh gitu. Arogan dia gitu, kaku biasanya, sombong gitu. Dan yang kedua tawadu, tingkatan yang kedua dia merasa merendah hati. Dan yang ketiga dia merasa belum memiliki apa-apa sehingga terus dia belajar. Kita di mana antara yang tiga? Atau masih yang pertama? Masih bas-bas aja ya? Mudah-mudahan ya termasuk kita yang ketiga ya, masih merasa bodoh, masih merasa kurang ilmu, masih harus terus dipelajari. Karena kata para ulama juga, maka lillahi a'rab kana lillahi akhwaf. Orang yang paling kenal Allah itulah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin kita takut meninggalkan perintahnya, takut jatuh pada larangannya. Ini diantara keutamaan dari menuntut ilmu. Dan juga Nabi diperintahkan tidak meminta sesuatu melainkan ilmu. Qur rabbi zidni ilman. Apa artinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya meminta kepadamu ilmu yang ditambahkan ilmu. Ini Nabi masih meminta ditambahkan ilmu. Berarti itu perkara yang penting dibandingkan harta tadi. Kenapa enggak harta yang diminta ya kan?
Tapi tidak, Nabi itu disuruh untuk meminta sesuatu melainkan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu itu, urgennya ilmu itu, tingginya kedudukan ilmu itu dalam Islam. Sehingga Nabi disuruh untuk meminta ditambahkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Dan juga diantara keutamaan ilmu itu terangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dan beramal soleh. Allah katakan dalam surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman di situ adalah berilmu. Yarfa'illahu amanu, orang-orang yang beriman, dan yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang berutul ilma, dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Berarti banyak, nggak terkira, diangkat derajatnya. Maka diantara keutamaan menuntut ilmu itu juga kita mengambil sesuatu bagian yang sangat besar, dan itu sebagai warisan dari Nabi. Sebagaimana Nabi katakan, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yu'arrisu dinaron wala dirhaman walakin yu'arrithul ilm faman akhadha bihaddin wafirin. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya ulama itu ahli warisnya, sesungguhnya ulama itu ahli warisnya Nabi. Yang sering kita dengar artinya, sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Jadi yang mewariskan siapa? Yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Ulama yang menerima atau anbiya yang menerima? Apa itu, Pak? Dalam bahasa Indonesia pewaris itu apa? Yang memberi, kan? Iya kan? Kalau ahli waris yang menerima, kan? Jadi yang tepat gimana cara mengartikannya? Yang tepat apa? Ahli waris, ya? Ya itu yang tepat sebenarnya. Beberapa ustadz kita menyampaikan, seperti Ustadz Haidar Hafizullah, seperti Ustadz Ahmad Yani yang di Pekanbaru. Orang itu mengartikan sesungguhnya ulama itu ahli warisnya para nabi. Berarti yang menerima dari para anbiya. Yang berdakwah yang pertama siapa? Anbiya, kan? Anbiya yang duluan. Dan mereka para nabi itu tidak mewariskan, arti tidak memberikan dirham, dinar. Berarti apa itu? Mata uang ataupun harta. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa mengambil ilmu berarti dia mengambil bagian yang sangat besar. Kalau hari ini mungkin BKM kita mengimbau kepada masyarakat sini, siapa yang aja 50.000 cepat datang, ya. Cepat nggak datang, oh? Cepat. Yang baris pertama 100.000, baris kedua 70, baris ketiga 50. Mungkin banyak yang sholat, ya, nggak muat masjid ini. Tapi coba kita share kajian, kita bagi-bagi warisan Nabi di masjid. Banyak yang datang. Padahal ini kata Nabi, jika kalian mengambil ilmu arti mengambil bagian yang sangat besar. Berarti kalah nilai uang tadi. Maka ini harus kita camkan dalam diri kita. Sekarang kita lagi mengambil warisan dari harta warisan dari Nabi. Jadi ini perkara yang sangat besar kedudukannya dalam Islam. Maka ini adab sebagai thalabul ilm. Kita harus mengerti, mengetahui dengan benar tentang keutamaan ilmu agama dan kedudukannya, sehingga membuat kita tidak main-main dengan ilmu, sehingga membuat kita terus haus, semangat. Bahkan kita kosongkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kita korbankan dunia kita untuk akhirat kita. Kita anggap rezeki itu dalam harta pekerjaan kita. Padahal ilmu ini juga berupa rezeki yang sangat mahal, yang sangat besar di zaman ini. Karena ilmu itu tidak kepada semua orang yang Allah berikan. Berbeda dengan harta, kepada orang kafir pun Allah berikan. Tapi kalau ilmu
hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah termasuk kita di dalam masjid ini. Iya kan Pak? Masya Allah, ini suatu kemuliaan. Kalau harta, rezeki sudah dijamin setiap kita. Tapi kalau iman, ilmu, apa sudah dijamin? Tidak. Inilah kita berupaya untuk mendapat. Maka kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Ketahui Pak, dengan benar tentang keutamaan ilmu itu dan kedudukannya, sehingga membuat kita terus semangat. Sehingga kita korbankan dunia kita untuk akhirat. Bukan akhirat dikorbankan demi dunia. Ini terbalik kan. Dia korbankan akhirat dia untuk dunia dia. Padahal dunia dia, kenikmatan dunia itu enggak dia bawa, mati. Tapi kalau amal, ilmu itu dibawa. Dan diantara juga keutamaan ilmu itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah fakihkan, pahamkan dia terhadap agama ini. Jadi sekarang kita duduk dalam majelis ilmu, berarti Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka sehingga kalau kita jauh dari majelis ilmu, bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan ada pada diri kita, sehingga kita jauh dari majelis ilmu. Pertama mungkin alasannya masih sibuk, setelah itu lambat laun lupa dan jauh dari majelis ilmu. Jemaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, masih kedua Pak. Adapun yang ketiga di antara adab di dalam menuntut ilmu yang benar-benar harus kita miliki adalah doa Allah Ta'ala bitaufiq li talabil ilm. Berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik, kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kita bisa hadir malam ini di masjid jami ini bukan karena dekatnya rumah kita dengan masjid, tapi itu taufik, kemudahan dari Allah. Maka mohon dan mintalah senantiasa kepada Allah kemudahan itu. Minta semua permasalahan kita, minta kemudahan, solusi dari Allah. Terkadang kita di dalam kehidupan ini ketika adanya permasalahan yang kita andalkan diri kita, lupa kita yang seharusnya harus mohon pertama kali kepada Allah agar Allah mudahkan dari permasalahan. Ya, terkadang apa kita mengandalkan menyandarkan diri kita kepada diri kita. Seberapa mampu kita? Jangan sandarkan permasalahan kita kepada diri kita. Nabi sendiri tidak menyandarkan permasalahannya untuk dirinya, tapi disandarkan kepada Allah. Mohon kemudahan dari Allah. Ketika rezeki kita katakan susah, nggak selancar yang sepertinya, berarti ada yang salah. Maka mohon dan minta kepada Allah, pasti ada solusi dari permasalahan. Mungkin kita kurang takwa, mungkin kita kurang tawakal, mungkin masih banyak dosa kita sehingga kita terhalang, iya kan? Maka mohon dan minta kemudahan kepada Allah di dalam menuntut ilmu. Mohon dan minta. Nabi mengatakan dalam doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslisani kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain wala takilni nafsi tarfata ain. Nabi aja memohon kepada Allah, jangan permasalahan dia itu sekejap mata pun disandarkan kepada dirinya, tapi semua kita sandarkan kepada Allah. Mohon kekuatan kepada Allah. Maka di dalam menuntut ilmu, mohon dengan hati yang tulus agar Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita doa di pagi hari ba'da subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Dan Nabi memulai permintaannya di pagi hari, ilmu yang bermanfaat. Tidaklah ilmu yang bermanfaat itu didapatkan melainkan kita memiliki adab dan etika di dalamnya. Paham di situ, Pak? Nabi dahulukan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu yang bermanfaatlah seseorang akan mengerti bagaimana konsep mendapatkan harta yang halal, bagaimana cara untuk mendapatkan harta yang halal dan thayyibah.
baik cara, baik zat harta itu sendiri. Dan juga dengan ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu, akan kita bisa membedakan mana amal yang diterima atau yang tidak diterima, mana amal baik dan amal buruk. Itu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka untuk itu minta taufik kepada Allah agar Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Inilah salah satu bekal di zaman fitnah ini yang harus kita siapkan agar kita tidak kena subhat. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang penuh fitnah bertubi-tubi di kalangan kaum muslimin. Kalau kita tidak bentengi diri kita dengan ilmu, kita akan terikut arus dengan fitnah-fitnah tersebut. Maka untuk itu mohon dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik, kemudahan untuk tetap bisa bermajelis ilmu. Karena semua itu bisa kita lakukan atas taufik kemudahan dari Allah. Maka untuk ini perhatikan, yang pertama tadi niat kita, dan yang kedua perhatikan tentang keutamaan ilmu dengan benar dan kedudukannya, dan yang ketiga mohon taufik kepada Allah agar Allah tetapkan kita untuk tetap bermajelis ilmu hingga akhir hayat kita. Dan demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga dengan yang singkat ini sebagai ilman kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan pendirian kita di atas agamanya dan diwafatkan kita di atas sunnahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.